Baik, dari mulai yang pertama, di sini saya akan membahas filsafat pendidikan, idealisme dan pragmatisme di Indonesia. Nah, filsafat pendidikan idealisme dan pragmatisme memiliki perbedaan mendasar dalam pandangan mereka terhadap hakikat pengetahuan. Nah, tujuan pendidikan serta peran guru dan siswa. Pada dasarnya, idealisme menekankan pada pencarian nilai-nilai universal yang dianggap abadi, seperti kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Pendidikan dalam perspektif ini bertujuan membentuk karakter yang bermoral tinggi dan berintegritas. Nah, menurut Plato, salah satu filsuf besar yang menganut idealisme, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi manusia ke arah kebaikan tertinggi. Dalam idealisme, proses belajar mengajar seringkali bersifat dogmatis, di mana guru berperan sebagai penyampai pengetahuan, sementara siswa adalah penerima yang harus mengikuti arahan guru. Oleh karena itu, pendekatan ini sering menggunakan metode pengajaran yang berfokus pada hafalan, ceramah, dan penanaman nilai moral. Di sisi lain, pragmatisme yang diwakili oleh filsuf seperti John Dewey, pengalaman konkret dan relevansi praktis. Pragmatisme memandang bahwa pengetahuan bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu agar mampu beradaptasi dan menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru dalam pendekatan pragmatisme berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan potensi mereka melalui pengalaman langsung, eksperimen, dan kerja kelompok. Sejalan dengan pandangan ini, siswa memiliki peran aktif dalam proses belajar, dan kegiatan pembelajaran seringkali menggunakan metode eksperimen, diskusi, serta pemecahan masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi idealisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia, idealisme dan pragmatisme tampak hadir dalam berbagai aspek kebijakan dan kurikulum yang diterapkan. Dilihat dari perkembangan sistem pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan dipengaruhi oleh aliran idealisme yang menekankan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral bangsa. Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan merupakan contoh penerapan idealisme yang bertujuan menanamkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan sikap moral yang baik kepada siswa. Nah, tujuan ini selaras dengan keinginan untuk membentuk generasi yang memiliki integritas dan moral, menjaga persatuan bangsa. Namun, pendekatan ini seringkali diterapkan dengan metode yang cenderung satu arah, di mana guru berperan sebagai otoritas utama dalam penyampaian materi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, penerapan pragmatisme semakin terlihat dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum 13 menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, di mana siswa diajak untuk aktif dalam kegiatan diskusi, observasi, serta analisis terhadap berbagai fenomena nyata di sekitar mereka. Guru tidak lagi hanya mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dalam konteks kurikulum ini terdapat pula penerapan pendidikan berbasis proyek yang bertujuan untuk melatih siswa dalam menghadapi situasi nyata dan memecahkan masalah secara mandiri. Nah, di sini saya akan membahas relevansi pragmatisme dalam pendidikan modern dibandingkan idealisme. Dengan perkembangan pesat teknologi dan informasi, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang terus berubah. Dalam konteks ini, menurut saya pendekatan pragmatisme menjadi semakin relevan karena memberikan siswa kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata, seperti keterampilan berpikir kritis, mendorong siswa untuk menjadi individu yang kreatif, fleksibel, dan semakin kompleks. Selain itu, pragmatisme juga membantu siswa untuk membangun hubungan antara pengetahuan yang mereka pelajari dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Pendekatan pragmatisme juga relevan dalam upaya bertanggung jawab pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dan eksperimen, membantu siswa untuk mengembangkan rasa empati, keterampilan sosial, dan kesadaran
akan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan sosial atau lingkungan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami peran mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, pragmatisme memberikan kontribusi yang signifikan dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan dan dinamika. Nah, di sini saya menyimpulkan dalam membandingkan filsafat pendidikan idealisme dan pragmatisme, dapat disimpulkan bahwa kedua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pembentukan karakter dan kompetensi siswa. Idealisme penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan integritas yang menjadi fondasi dalam pembentukan karakter bangsa. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan praktis yang kompleks. Dengan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan adaptif, berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah nyata, menurut saya bahwa pendekatan pragmatisme lebih sesuai untuk diterapkan dalam pendidikan di era globalisasi ini tanpa mengesampingkan pentingnya nilai-nilai idealisme. Pendidikan ideal bagi mengintegrasikan kedua pendekatan ini, di mana nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan melalui idealisme dapat diimbangi dengan metode pembelajaran pragmatis yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan praktis. Dengan demikian, generasi muda dapat tumbuh sebagai individu yang tidak hanya memiliki integritas moral tetapi juga kompeten dan siap untuk menghadapi kompleksitas dunia modern. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi Santi Santi.